Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah, kembali kami hadir bersama Anda. Tentunya seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Derita Akibat Kiriman Santet Istri Kekasih. Sebut saja namaku Meriana. Aku terlahir di sebuah desa yang kata orang merupakan surganya gadis-gadis cantik. Bahkan kebanyakan penyanyi dangdut top di televisi adalah gadis-gadis yang berasal dari desaku ini. Sebagai dara yang terlahir di desa lereng gunung itu, aku sendiri tergolong gadis yang lumayan cantik, dengan postur tubuh tinggi semampai. Sayangnya, aku kurang bernasib baik, sebab terlahir dari keluarga yang hidup sangat sederhana, bahkan bisa dikatakan di bawah garis kemiskinan. Dengan niat membantu meringankan ekonomi keluarga, selepas lulus SMK, kuputuskan untuk mengadu nasib di Jakarta. Tempat yang kutuju untuk sekedar numpang berteduh adalah rumah tanteku, Bi Irna. Setauku ia seorang perempuan yang tegar, yang sanggup menghidupi kedua anaknya dengan jerih payahnya sendiri, sebab ia memang sudah lama hidup menjanda. Sebelum mendapatkan pekerjaan, aku juga sibuk membantu Bi Irna berjualan buah-buahan dan menyelesaikan pekerjaan dapur. Atas saran dan bantuan biaya dari Bi Irna juga akhirnya aku bisa kursus komputer dan bahasa Inggris. Kalau mau dapat pekerjaan enak, kamu nggak bisa cuma mengandalkan ijazah saja, kata Bi Irna memotivasiku. Apa yang dikatakannya memang benar. Selepas lulus kursus komputer dan bahasa Inggris dengan nilai terbaik, aku langsung direkomendasikan untuk bekerja di sebuah perusahaan yang cukup bonafit. Hal ini sungguh merupakan kebahagiaan tersendiri bagiku. Sebab dengan demikian, aku tak perlu sepenuhnya bergantung pada Bi Irna. Lebih dari itu, aku juga berharap cita-citaku untuk membantu keluarga di desa bisa segera terwujud. Di perusahaan itu mulanya aku hanya diberi tugas mengurusi administrasi ringan. Namun karena penilaian kinerjaku yang dianggap sangat baik, maka jabatanku cepat sekali naik. Bahkan ketika Budaya, sekretaris direksi, memilih pensiun dini, aku langsung diserahi tugas untuk menggantikan posisinya. Ya, setelah kurang lebih bekerja 1,5 tahun di perusahaan itu, aku bisa menduduki jabatan sebagai sekretaris direktur. Akan tetapi siapa sangka kalau ini justru menjadi titik awal penderitaanku. Hal ini berawal karena hubunganku dengan Pak Irfan, direktur perusahaan itu, yang diam-diam ternyata jatuh cinta padaku. Masih kuingat awal kejadiannya, hari itu tanggal 15 September 2006. Di sebuah restoran terkenal di Bandung, Pak Irfan menyatakan cintanya padaku. Namun, waktu itu aku tak memberi jawaban apa-apa, sebab sulit bagiku untuk menerima cintanya. Pak Irfan tak hanya atasanku, tapi aku juga tahu persis, pria berusia menjelang kepala 5 ini sudah beranak dan beristri. Mereka pasti akan menudingku sebagai gadis materialistis, atau lebih parah lagi, sebagai perempuan perusak rumah tangga orang lain. Harus kuakui, meski sudah tak muda lagi, namun Pak Irfan masih terlihat gagah dan tampan. Lebih dari itu, ia juga punya sifat mengemong, sabar, dan penuh perhatian padaku. Agaknya, berbagai kelebihan inilah yang pada akhirnya membuat kebekuan hatiku mencair. Hingga peristiwa yang tidak senonoh itu pun terjadilah pada diriku. Tak mungkin aku bisa melupakannya seumur hidupku. Hari itu, aku harus mendampingi Pak Irfan rapat dengan klien di Bogor. Karena rapat baru selesai hingga larut, maka Pak Irfan memutuskan agar malam itu kami menginap di villa milik kantor. Sebab keesokan harinya rapat harus kembali dilanjutkan untuk mencapai kata sepakat. Di villa jahanam itulah Pak Irfan merenggut kegadisanku, dan aku terpaksa harus menyerahkannya setelah terbujuk oleh rayuan manisnya. Celakanya, setelah kejadian itu aku tak pernah bisa menolak setiap kali ia mengajakku untuk berhubungan intim. Sampai akhirnya kejadian yang sama sekali tak pernah kuduga harus kuhadapi. Siang itu sekitar jam makan siang, aku dan Pak Irfan tengah memadu kasih di dalam ruang kantornya. Ketika itulah datang seseorang mengetuk pintu. Dengan tanpa basa-basi, seorang perempuan berusia 40-an tahun muncul, langsung melabrak Pak Irfan.
Rupanya perempuan itu adalah istri Pak Irfan. Ia langsung menuding dan mencercaku sebagai gadis murahan. Aku sama sekali tak bisa membantahnya, sebab dalam hati aku memang merasa bersalah. Lebih parah lagi, istri Pak Irfan sepertinya sudah lama mencium hubungan gelap kami. Ternyata kejadian siang itu tidak hanya berhenti sampai di situ. Entah dari mana mendapatkan alamatku, suatu sore di hari Minggu, istri Pak Irfan mendatangiku dengan sebuah map di tangannya. "Besok, kamu tidak perlu repot-repot lagi datang ke kantor. Di dalam map itu ada surat pemecatan dan pesangon buatmu," katanya seraya pergi tanpa pamit dari hadapanku. Setelah kejadian ini, aku pun kehilangan kontak dengan Pak Irfan. Setiap aku hubungi ke HP-nya selalu tidak aktif. Dan bila aku coba menghubungi kantor, resepsionis selalu bilang kalau Pak Irfan sedang cuti. Baru sekitar seminggu kemudian setelah kejadian itu, Pak Irfan menelponku dan minta ketemuan di sebuah kafe di Bilangan Senayan. Saat kami bertemu, kulihat Pak Irfan semakin kurus dan nampak sekali memikul beban yang berat. Biarpun di hatiku tersimpan sakit hati yang teramat dalam, namun aku tak kuasa untuk membencinya karena memang aku sangat mencintainya. "Mer, gimana keadaanmu? Waktuku di sini tidak banyak. Kita harus segera pergi dari Jakarta. Kalau perlu, kita harus secepatnya meninggalkan negeri ini," katanya dengan terburu-buru. "Kenapa harus sejauh itu, Pak?" tanyaku. "Mungkin sekarang kau sudah tahu keadaanku yang sebenarnya. Perusahaan itu adalah perusahaan milik ayah mertuaku yang diwariskan kepada istriku. Dan mulai hari ini, aku tak mau hidup di bawah kungkungannya. Aku ingin kebebasan. Aku ingin hidup denganmu, Mer," jawabnya seraya menatapku. Keharuan di antara kami hanya berlangsung beberapa saat saja. Di saat kami bersepakat untuk pergi, tiba-tiba kami dikagetkan dengan kemunculan istri Pak Irfan dengan beberapa bodyguardnya. "Sudah cukup ya aku mengingatkanmu," wanita itu memelototiku. "Irfan adalah milikku dan sampai kapanpun dia akan tetap menjadi milikku. Karena kamu sudah tidak mengindahkan peringatanku, lihat saja kau nanti, kau akan menuai akibatnya," ancamnya padaku. Tapi aku tidak begitu menggubrisnya karena pada saat itu yang aku perhatikan hanya Pak Irfan. Lelaki yang sebelumnya bertekad mengajakku pergi itu kembali terlihat sangat menurut pada istrinya. Ibarat kata seperti kerbau dicocok hidungnya. Sebagai wanita, hari itu aku benar-benar telah kehilangan harga diri. Istri lelaki pengkhianat bernama Irfan itu mencaci makiku dengan seenak kudelnya di depan pengunjung kafe yang sedang padat. Aku pergi dengan wajah tertunduk dan mata sembab karena tangis. Setelah kejadian di kafe itu, beberapa kejadian aneh mulai kualami. Setelah suatu malam aku bermimpi didatangi makhluk menyeramkan yang menindih tubuhku. Esok harinya, ketika bangun badanku sulit untuk digerakkan. Bahkan 2 hari kemudian aku dinyatakan lumpuh. Tidak itu saja keanehan yang kualami. Wajahku yang semula cantik, putih mulus, perlahan berubah menjadi hitam dan berkeriput. Lebih menyakitkan lagi, keringat yang keluar dari pori-pori tubuhku juga berbau tak sedap, sehingga banyak orang yang enggan mendekatiku. Karena melihat keganjilan penyakitku, Bi Irna, tante yang selama ini selalu memperhatikanku, berinisiatif membawaku ke orang pintar, yakni seorang ustazah yang akrab disapa Azhara. Sebenarnya ini bukan penyakit biasa. Ada orang yang sakit hati atas tindakanmu selama ini. Pasti Mbak juga paham dengan apa yang saya katakan ini, kata Ustazah Azhara. Mendengar ini aku langsung teringat pada ancaman istri Pak Irfan tempo hari. Benar, perempuan itulah yang melakukannya. Senyum Ustazah seolah bisa membaca perasaanku. Menurut penjelasan Ustazah Azhara, penyakit aneh yang kuderita berasal dari santet yang dikirim oleh istri Pak Irfan. Santetnya juga bukan sembarang santet. Namun bila dalam 9 bulan tidak sembuh, maka besar kemungkinan akan meninggal dengan sangat mengerikan. Untung Mbak cepat datang. Kalau tidak, semua akan terlambat. Insya Allah saya akan mencoba membantu dengan media Mandi Nur Hikmah. Dengan wasilah ini, semoga saja semua penyakit dari medis maupun non-medis
dapat hilang atas izin Allah, katanya pula. Dalam ritual mandi Nur Hikmah itu, Ustazah Azhara lebih dulu membaca ayat-ayat suci Al-Quran sebelum akhirnya mengajakku ke tempat pemandian yang telah disiapkan. Aku mandi dengan air yang sangat jernih, yang di atasnya diberi kupasan jeruk purut dan lembar-lembar daun sirih. Setelah berdoa bersama-sama, aku pun mulai dimandikan. Anehnya, pada saat mandi inilah aku merasa tenggelam dalam air yang dalam, dan aku seperti melihat makhluk-makhluk yang sangat menyeramkan. Selain itu, aku juga seperti melihat bayangan seorang wanita yang wajahnya mirip sekali dengan istrinya Pak Irfan. Begitulah sekilas kisah nyata berbumbu aneh yang pernah menimpa diriku. Syukur alhamdulillah, setelah ditangani oleh Ustazah Azhara, keadaan terus membaik. Bahkan ketika kutuliskan kisah ini, aku sudah benar-benar sembuh. Berkat bantuan Ustazah Azhara pula, aku kini sudah kembali bekerja di sebuah perusahaan ekspedisi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Ustazah. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.